Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya teman-teman, saya mau nge-share kegiatan saya hari ini. Jadi tadi saya belanja di warung sebelah dekat rumah saya. Nah, ini semua belanjaan saya totalnya 25.000. Ada terong, ada tempe dan ikan asin, ada juga santan. Ini santannya 2 bungkus, itu ada yang encer sama yang kental ya teman-teman. Ini ada cabai gilingnya 1 ons. Jadi karena tadi ini tinggal yang terakhir di warungnya, biasanya cabai giling itu 1 onsnya 8.000, tadi dikasih 6.000. Alhamdulillah. Ini ada jengkol, saya belinya cuma 3 aja, itu 3-nya dapat 2.000 rupiah. Ya sekedar untuk wangi-wanginya aja ya teman-teman, aromanya aja. Kebetulan saya terlalu suka jengkol tapi nggak begitu terlalu suka sih. Dan ada ini kentang yang kecil-kecil, saya belinya 1 ons itu 1.000. Terus bawang merah itu setengah ons, saya beli setengah onsnya 2.000. Dan ini bumbu-bumbu aromatiknya saya belinya 1.000 ya bun. Ada serai, daun kunyit, daun salam, ada kunyit, jahe dan lengkuas. Nah, ini ada melinjaunya itu setengah ons 2.000 ya teman-teman. Jadi semuanya tadi totalnya belanjaan saya ini 25.000. Alhamdulillah. Oke bunda-bunda, saya sekarang mau eksekusi semuanya, dan teman-teman semuanya jangan tinggalin saya ya, temenin saya masak di sini. Nah, ini pertama-tama saya mau motong kentang yang kecil-kecil tadi ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya udah rendam pakai air garam supaya kulitnya bersih, karena saya nggak kupas kulitnya ya teman-teman. Jadi cuma belah-belah kayak gini aja. Bunda-bunda udah pada masak belum hari ini? Boleh dong di-share di kolom komen apa sih menunya hari ini, supaya siapa tahu bisa jadi inspirasi buat saya menu besok-besok ya teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut ke video, saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah ngeklik video saya, udah like dan komen, dan udah berbaik hati nge-share video saya ke tab komunitas teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, salam kenal. Yuk kita saling support dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komen. Insya Allah saya akan berkunjung kembali ke channel teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan setiap saya ngupload video baru. Buat teman-teman yang mau berteman lebih dekat lagi dengan saya, boleh follow Instagram saya @itsme_borhab. Ditunggu ya. Ini saya motong-motong jengkolnya kecil-kecil aja ya teman-teman. Siapa nih di sini yang suka jengkol? Saya suka jengkol juga sih, tapi saya lebih suka pete. Kalau jengkol sih saya sekedar aroma gitu aja ya teman-teman, supaya lebih wangi aja gitu masakannya. Nah, ini sekarang saya mau motongin tempenya. Jadi saya iris-iris serong aja ya teman-teman, agak-agak gede gitu, supaya ini kan saya mau masak gulai. Ini gulai, kalau di tempat saya ini namanya gulai sambal pati, gulai pati gitu ya teman-teman. Tapi biasanya kalau gulai pati ini itu ada ampas kelapa yang digiling, tapi saya nggak pakai ya teman-teman. Ya udah, yang buat teman-teman yang penasaran saya mau masak seperti apa hari ini, jangan di skip ya. Karena semuanya masih serba mahal, jadi saya belum menyetok apa-apa ya bun di rumah saya. Jadi bawang juga saya masih beli di warung, beli sedikit-sedikit untuk sekali masak aja. Karena semuanya masih mahal banget ya bun, jadi belum bisa nyetok apa-apa nih. Mudah-mudahan cepat normal lagi ya teman-teman, apalagi saya dengar-dengar sekarang BBM juga udah pada naik ya. Ya semoga aja kita dapat semoga bisa normal lagi ya teman-teman, karena ya gimana ya, berpengaruh banget buat saya, apalagi saya kerja setiap harinya, pulang kerja itu harus naik becak ya, otomatis ongkos juga pada naik juga ya. Kalau gaji naik ya nggak masalah ya teman-teman, masalahnya gaji tetap tapi harga semuanya pada melambung tinggi. Aduh,
bikin emak-emak pusing nih. Makanya saya sekarang kalau belanja untuk menu harian itu saya sebisa mungkin, sehemat mungkin ya teman-teman, karena gimana ya, gimana cara saya harus bisa mutar otak supaya anggaran untuk rumah tangga itu cukup untuk 1 bulan ke depan. Semoga aja cepat normal ya teman-teman, supaya kita bisa lebih longgar lagi untuk menata keuangannya. Ini bumbu-bumbu yang tadi udah saya blend ya teman-teman. Tadi ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan saya blender semuanya jadi satu. Karena saya pakai cabai giling aja, jadi saya nggak ada ngeblend cabai bulat ya teman-teman. Karena di tempat saya ini harga cabai bulat itu lebih mahal dari cabai giling. Nah, kalau di sini cabai bulat itu di warung ya teman-teman, 1 onsnya itu 10.000, dan kalau cabai giling itu 1 onsnya 8.000. Jadi ya udah ya, lagian juga mau dihalusin juga. Dan menurut saya kalau masak gulai gini lebih suka pakai cabai giling ya teman-teman. Ini saya masukin serai yang udah saya geprek sebelumnya, 2 batang serai dan 1 simpul daun kunyit beserta daun salamnya beberapa lembar ya teman-teman. Jadi ini saya tumis sebelumnya biar aromanya lebih keluar gitu ya teman-teman. Kalau mau samaan menunya sama saya, mau ditumis juga silakan, atau mau langsung dicampur dengan santannya, bumbunya langsung dicampur dengan santannya boleh juga, tergantung selera masing-masing ya. Ini tadi cabenya udah saya campurin air ya teman-teman, supaya sisa-sisa lengketan di plastiknya itu ikutan keluar, ikutan bersih gitu ya teman-teman. Maklumlah emak-emak, kalau banyak lengketan di situ ketinggalan ya sayang ya, secara cabai mahal. Oke, ini saya aduk-aduk dulu ya. Karena bumbu yang udah saya tumis ini udah mulai wangi, jadi sekarang saya mau masukin satu persatu. Ini pertama saya masukin jengkol dan kentang yang udah saya potong-potong. Sekarang lanjut saya masukin melinjonya. Teman-teman ada yang doyan melinjo nggak di sini? Kalau ada berarti kita sama ya teman-teman. Kalau saya itu kalau masak gulai seperti ini paling sering dan jarang ketinggalan buah melinjo. Buah melinjo ya. Apa sih namanya, buah melinjo apa melinjau ya? Pokoknya itulah namanya. Oke, ini saya aduk-aduk lagi supaya semuanya merata dengan bumbunya, dan sekarang saya tutup dulu supaya nanti semuanya cepat lembek. Dan ini videonya langsung saya cepetin ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mateng gitu, udah mulai lembek gitu semuanya, kentang, jengkol dan melinjonya. Sekarang saya mau masukin tempenya. Karena terong cepat matengnya, jadi saya masukin terongnya nanti di akhir aja ya teman-teman. Udah mulai mateng semua, baru saya masukin terongnya. Nah, ini saya aduk-aduk dulu semuanya supaya nanti supaya tempenya tercampur merata dengan bumbu-bumbunya. Teman-teman jangan pada bosan ya nontonin video saya yang monoton dan itu aja ya teman-teman. Ya, saya memang pekerjaannya di sini dan kegiatan saya lebih seringnya di dapur ya teman-teman. Kalau nggak masak ya beres-beres dapur. Semoga teman-teman nggak pada bosen ya ngeliatin video saya yang seperti ini terus. Oke, sekarang saya mau masukin santannya, dan pertama saya masukin santan encernya dulu. Tapi saya langsung masukin santan kentalnya di sini ya teman-teman, nggak nunggu semuanya matang dulu ya. Jadi sekarang saya mau masukin santan kentalnya. Setelah santannya dimasukin, ini nggak boleh ditinggalin gitu ya teman-teman ya, harus diaduk-aduk terus supaya santannya nggak pecah. Akhir-akhir ini saya sering masak-masak seperti ini ya teman-teman, sering masak gulai-gulai kayak gini santan. Takut sih kolesterol, tapi mau gimana, masak sambal-sambal gitu juga saya udah bosen ya. Ya diganti-ganti aja, semoga tetap sehat walafiat. Oke, sekarang saya mau masukin terongnya ya teman-teman. Dia seperti saya bilang tadi, karena terong itu agak lembek dan mudah mateng, jadi saya masukinnya di akhir aja.
Gulainya udah hampir matang, santannya juga udah mulai mendidih ya teman-teman. Sekarang saya mau lanjut masukin tomatnya. Saya masukin 1 buah tomat yang udah saya potong-potong sebelumnya. Nah, ini opsional ya teman-teman. Ada yang pakai asam kandis, ada yang pakai tomat yang dipotong-potong. Ya terserah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Saya tuh lebih suka masukin tomat di akhir ya teman-teman, supaya tomatnya nggak hancur gitu. Nah, ini terakhir saya mau masukin bawang batak. Teman-teman ada yang tahu bawang batak? Kalau di tempat saya ini namanya bawang batak, dan ini enak banget, aromanya juga kuat banget, jadi lebih keluar gitu ya aromanya. Harusnya ini tadi saya saya campur dengan kincung juga atau kecombrang ya teman-teman, tapi karena tadi di warung nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ini juga udah enak banget, wanginya juga udah sembriwing banget. Buat teman-teman ada yang ngerasain kecium nggak ke sana. Nah, sekarang saya mau masukin garam dan kaldu bubuknya. Buat teman-teman yang pengen menunya samaan dengan saya boleh ya, tapi sesuaikan bumbunya dengan selera masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mau pakai gula boleh, silakan aja. Tapi kalau saya itu masak itu jarang pakai gula ya teman-teman. Palingan cuma garam dan kaldu bubuk aja. Ya namanya juga lidah saya lidah Batak dan lidah Minang ya teman-teman. Jadi jarang banget pakai gula dalam masakan. Palingan masakan-masakan tertentu aja seperti oseng mercon atau dendeng saya masukin sedikit gitu aja ya teman-teman. Nah, ini dia, alhamdulillah udah mateng. Menu saya hari ini cuma satu aja sih, walaupun satu menu ini udah rame banget ya teman-teman. Udah ada ikan terinya, ada terong, jengkol, tempe, tahu, ada melinjo dan kentang. Ini dia, alhamdulillah. Apapun itu tetap disyukuri ya teman-teman. Masak selesai, makan juga udah beres, alhamdulillah udah kenyang. Sekarang saya mau lanjut cuci piring. Nah, hari ini cuci piring saya alhamdulillah nggak begitu banyak ya teman-teman, karena semalam saya udah cuci piring. Palingan cuma piring-piring pas waktu saya masak tadi, dan piring bekas makan. Piring saya masih beraneka ragam ya teman-teman. Jangan pada salpok dengan piring saya yang banyak macamnya, nggak ada seragam-seragamnya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki, saya juga pengen ganti piring saya dengan satu warna, seperti warna pink atau warna putih. Saya juga punya impian seperti itu, tapi walaupun gimana ya teman-teman, saya tetap bersyukur walaupun belum ada yang seragam. Buat teman-teman pasti mungkin sama dengan saya, punya impian dapur yang estetik atau dan perintilannya sewarna dan senada semua ya teman-teman. Pasti cantik banget, dan kita juga pasti lebih betah lagi berlama-lama di dapur. Karena ya dapur itu kantornya para emak-emak ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya pengennya senyaman mungkin. Tapi saya nggak mau terlalu maksain ya teman-teman. Jadi saya sedikasih rezekinya aja sama Tuhan. Kalau emang dapatnya baru seperti ini ya saya tetap bersyukur, dan nanti mudah-mudahan ada rezeki saya bisa nyicil-nyicil pelan-pelan semuanya dan merubah dapur saya jadi dapur impian para emak-emak ya teman-teman. Kalau kata orang Jawa, alun-alun aja. Bener nggak teman-teman? Ya kalau saya sih kayak gini udah bersyukur banget ya teman-teman. Yang penting dapur saya bersih dan rapi. Bener nggak teman-teman? Jadi buat teman-teman seperjuangan para YouTuber pemula, yuk kita semangat lagi untuk mengejar 1K dan 4K-nya ya, supaya semoga cepat lancar dan kita tetap konsisten bisa mengupload, dan insya Allah semoga kita bisa upload videonya sering-sering ya teman-teman, karena saya juga belum bisa upload video setiap hari karena berhubung rutinitas saya juga di dunia nyata juga banyak banget. Selain ibu rumah tangga, saya juga kerja di klinik dan ngurusin anak juga. Tapi saya usahain itu dalam 1 minggu itu bisa mengupload video 2 kali seminggu. Semoga nanti saya bisa bagi waktu saya supaya bisa upload video setiap hari seperti teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang saya udah perjalanan menuju ke rumah orang tua saya ya teman-teman. Biasa saya sekali seminggu itu kunjungan ke rumah orang tua saya.
Buat teman-teman yang masih punya orang tua, saya doakan orang tuanya sehat-sehat dan kalau bisa sempatkan walaupun sekali seminggu untuk ngelihat orang tua kita ya teman-teman, karena kehadiran kita itu juga sangat amat membuat orang tua kita bahagia. Selagi orang tua masih ada, ya senangkan mereka, walaupun kita belum bisa menyenangkan dengan materi, ya paling enggak kunjungi mereka, nggak bisa setiap hari ya sekali seminggu. Ya sebegitu aja sih kalau saya usahanya untuk orang tua saya, karena saya belum bisa membalas jasa-jasa mereka. Oke, sekarang saya udah sampai di rumah orang tua saya. Ternyata adik saya juga lagi ada di sini. Jadi kita ngumpul-ngumpul masak kue bawang. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari saya. Semoga ada manfaat yang diambil dari video saya ini. Dan bila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Jangan pernah bosan-bosan nontonin video saya ini yang sangat sederhana ini ya. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Dah.